Selamat. Ke depan majuan lagi bang. Lagi pak. Oke gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Kami dari tim Hotman 911 telah membuat satu laporan polisi atas beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Jadi tadi ada sekitar 20 pertanyaan dan kita datang dari jam 2 sampai jam 7. Dan sekarang kita lanjutkan untuk melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi karena kita agak terburu-buru, bisa langsung ada yang ditanyakan langsung ke korban mungkin. Bang, ini aparatnya berarti aparat Polri ya? Aparat penegak hukumnya? Iya. Bang, mungkin bisa diceritain kronologi singkatnya gimana duduk perkaranya sehingga bikin laporan ini tuh gimana? Iya. Jadi singkatnya itu korban dikenalkan dengan oknum ini, dan juga dari awal itu dicekoki narkotika berjenis sabu. Sepanjang itu korban juga dianiaya, disekap, diancam, dan ada perlakuan seks menyimpang. Dan kita tidak perlu sebutkan karena itu asusila, ada banyak lagi itu. Dan juga terakhir itu korban dan juga terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri, dan ada suatu hal disiram oleh yang diduga air keras. Sekitar 20 sih, seputar kronologi. Karena kan korban juga masih goncak ya gitu. Makanya kita langsung saya juga berterima kasih ke pihak Mabes Polri yang langsung di asesmen ke Polda Jateng, dan sampai secepat ini kita langsung melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Kramat Jati. Dan saya juga dapat kabar terduga pelaku juga sudah jabat di Polda Jateng. Kalau siapa hubungannya? Ya Bu. Bang, kalau boleh tahu ini kejadiannya kapan dan posisinya di kota apa bang? Dan sebelumnya apakah udah sempat ada upaya pelaporan ke mungkin dari tingkat Polda Jateng dulu gitu, baru akhirnya sampai ke Baris Krim? Jadi memang kejadian itu dimulai dari tahun 2023. Yang terakhir yang paling parah itu bulan 2025 bulan September, itu yang paling parah. Dan korban dibawa ke rumah sakit, tapi memang si terduga pelaku ini tidak bertanggung jawab kita. Di kota apa bang? Apa? Kotanya di kota mana? Di daerah Jawa Tengah. Saya belum bisa nyebut, biar nanti pihak polisi lagi yang memastikan lagi. Sebelumnya sempat melapor berarti bang? Oh, belum. Baris Krim. Baru kali ini kita langsung tadi saya jemput korban pakai ambulan, dan kita juga sudah tim Hotman juga sudah mengamankan korban di rumah aman, handphone juga nomornya sudah kita ganti, dan langsung kita pakai ambulan langsung ke sini biar mendapatkan penanganan lebih lanjut, dan korban juga mendapatkan tadi lagi. Usia korban berapa bang? Usianya berapa? Usia korban berapa? Usia? Sekitar 30. Bang, Jadi ketahuannya gimana karena pihak korban diantar oleh terduga pelaku ke rumah sakit karena untuk menyembunyikan kejahatannya bahwa dia korban disiram air keras. Jadi pihak pelaku itu berbohong, bilangnya kena tabung gas. bang, kalau untuk inisial oknumnya sendiri dan tugasnya di mana itu bisa disebutin nggak bang? Inisial aja. Inisialnya nanti aja lah ya. Untuk mungkin segera bertugasnya di mana, mungkin di Polda mana atau di Polres atau Masih di Pulau Jawa. bang, berarti ini korban sempat disekap gitu? Jadi memang korban itu kita sebut disekap, memang tidak disekap ya, tapi memang banyak intimidasi, ancaman-ancaman bahwa akan disebabkan CCTV yang asusila. Jadi itu yang membuat korban tidak berani bergerak selama kurang lebih 2 tahunan ya. Ya ancaman itu diintimidasi, dianiaya.
Jadi korban lebih ke karena psikologisnya lebih sering nangis kalau ingat kejadian. Antara korban dan pelaku itu sebenarnya hubungannya apa sih bang? Oh, jadi pelaku ini memang menikahi korban setelah dicekoki terus oleh narkoba tersebut. Nah setelah itu baru si korban ini tahu bahwa terduga pelaku itu sudah punya istri. Dikenalkan. Tapi ini sempat tercium dengan keluarga korban gitu nggak bang? Maksudnya Oh enggak. Memang keluarga korban juga menyaksikan perkara itu karena menganggapnya si terduga pelaku itu kan belum punya istri. Itu udah cukup. Ada Apalagi kemungkinan kondisi pelaku keluarga sekarang lain nggak mungkin dari keluarga pelaku mungkin? itu sih mungkin karena masalah ini yang pasti pengembangan sih pasti ada ya karena memang penyimpangan seksual itu pasti akan mengarah ke tersangka lain semua. oke. Masih bertugas berarti sekarang. Iya sangat kondisi korban ya setiap kali ada yang menanyakan masalah seksual pasti menangis gitu kan kan juga lagi nangis dia. Oh lukanya jadi korban ini menderita luka bakar 47%. Jadi bagian sebelah kiri sangat tegas ya pokoknya luar biasa lah gitu. Kita ngeliat yang luar biasa. Tapi juga di jalan pakai ambulans setiap ada gonjangan sedikit pasti korban berteriak karena pergesekan daging dengan korban. Karena sebetulnya tidak ada. Bang, tapi bisa dipastikan kalau oknum ini tuh masih aktif di Polri ya mas? Iya masih aktif. Tadi saya dapat kabar itu sudah diamankan di situ. Sangat apresiasi.